Haleluya, Shalom, puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu Roh Jahat. Dalam renungan singkat kita kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Wahyu pasal 16 ayat 13. Di alam roh, peperangan antara roh jahat dan roh kebenaran akan selalu terjadi sampai pada akhir dari segalanya. Peperangan di pihak manusia bermula di Taman Eden, ketika iblis berhasil memperdaya Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah dan mendesak manusia untuk berjalan menurut jalannya sendiri. Seperti kata Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan dalam kitab Kejadian 6 ayat 5, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Peperangan ini akan terus berlangsung sampai kekuatan raja palsu runtuh dan raja yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, duduk di tahta kerajaan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa sampai saat ini terdapat 2 trinitas yang saling berlawanan, yaitu Trinitas Allah yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan trinitas palsu yang diinginkan iblis agar kita memujanya sebagai pengganti Trinitas Allah. Trinitas yang palsu dan jahat itu adalah iblis, antikris, dan nabi palsu seperti yang dinyatakan Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 13 ini. 3 roh najis ini pun mempunyai kuasa dan dapat melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib, sehingga banyak manusia di akhir zaman ini percaya, terperdaya, dan akhirnya mengikuti jalan yang sesat itu menuju kebinasaan kekal. Rasul Yohanes berkata dalam Wahyu pasal 16 ayat 14, "Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga karena setiap saat kita tidak terlepas dari incaran kuasa jahat yang selalu berusaha mencobai, menghasut, menipu, dan menghancurkan kita. Di sisi lain, Yesus yang penuh kasih dan kemurahannya selalu berdiri di dekat kita. Senantiasa Ia menunggu kita berbalik kepadanya. Tuhan Yesus akan memberikan kuasa ilahinya untuk melawan kuasa iblis. Kita harus memilih satu di antara kuasa ini. Kamu memilih kuasa Tuhan atau kuasa iblis? Tak seorang pun dapat hidup di antara keduanya. Jadi pilihlah mana yang terbaik. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Yesus berkata dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 40, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Haleluya. Amin.